Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di materi perawatan dan perbaikan engine manajemen sistem dan mobil listrik. Masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem pendingin mesin. Kita semua tahu bahwa dalam prosesnya, ketika mesin atau motor melakukan proses pembakaran, maka akan ada panas yang dihasilkan di situ. Bagaimana gambaran mengenai panas-panas yang dihasilkan oleh pada sistem pembakaran, campuran udara dan bahan bakar dibakar dalam mesin akan menghasilkan energi panas, tetapi hanya 25% dari keseluruhan jumlah panas yang dapat dimanfaatkan. Sisanya ada 30% diserap oleh mesin itu sendiri, 45% hilang bersama gas buang, dan sisanya hilang karena adanya gesekan pada mesin itu sendiri. Sistem pendingin mesin ada dua cara. Yang pertama adalah sistem pendingin udara. Yang kedua adalah sistem pendingin air. Sedangkan fungsi sistem pendingin itu sendiri adalah yang pertama adalah untuk mengatur agar suhu panas mesin selalu terjaga pada temperatur antara 80 derajat sampai 90 derajat Celcius. Mengapa mesin dipertahankan pada suhu ini? Karena pada suhu 80 derajat sampai 90 derajat Celcius ini merupakan suhu efektif mesin bekerja. Jadi dengan adanya sistem pendingin mesin, mesin bukan berarti didinginkan sampai dingin, tetapi dijaga pada suhu kerja berkisar antara 80 derajat sampai 90 derajat Celcius ini. Ini bukan dingin, ini masih panas kalau dipegang. Yang pertama akan saya berikan gambaran secara singkat mengenai sistem pendingin air. Kalau melihat gambar seperti ini, di sepeda motor juga ada. Mungkin siswa-siswa sudah familiar, sudah pernah melihat minimal. Bedanya antara sepeda motor dengan yang di mobil adalah hanya ukurannya saja. Yang di mobil rata-rata relatif lebih besar. Oke, kita bahas satu persatu. Bagian-bagian dari sistem pendingin air. Yang pertama nomor satu adalah radiator. Lalu di sini nomor 2 ada reservoir tank. Nomor 4 dilihat dari gambarnya tentu saja adalah kipas pendingin. Nomor 3 di sini ada tutup radiator. Nomor 5 ada water pump atau pompa air. Komponen nomor 6 ada namanya termostat. Letaknya berada di sini kalau di unit mesin. Keuntungan dari sistem pendingin air ini, mesin tidak berisik karena ruang pembakaran dikelilingi oleh air yang berfungsi sebagai peredam suara. Salah satu keuntungannya. Nah, lalu bagaimana air bersirkulasi di dalam sistem pendingin tersebut? Bisa diamati ada jalur-jalur yang berwarna hitam pada gambar sistem pendingin mesin ini. Kemudian ada arah panahnya. Dimulai dari pompa air yang berfungsi mensirkulasikan air di sini, menghisap air dari radiator, kemudian ditekan dan disirkulasikan ke jalur-jalur pendingin mesin yang ada di dalam mesin atau namanya water jacket. Kemudian akan mengalir kembali ke radiator setelah air bersirkulasi di dalam mesin, mengambil panas yang dihasilkan dalam mesin, menjaga mesin berada pada suhu kerja 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian akan dibawa ke radiator. Pada radiator, suhu air pendingin yang telah menyerap panas tadi akan diturunkan, akan didinginkan oleh kipas di sini. Dan juga radiator memiliki sirip-sirip sebagai media untuk pendinginannya. Kita mulai dari komponen yang pertama, ada radiator. Apa fungsi radiator? Radiator berfungsi untuk membuang
air panas, membuang panas air yang telah bersirkulasi di dalam mesin ke udara luar melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Kalau kita perhatikan, komponen pada radiator ini dia memiliki sirip-sirip yang banyak. Sementara di tengahnya ada tabung-tabung. Nah, tabung-tabung ini tempat mengalirnya air. Kemudian sirip-sirip inilah yang akan menyalurkan panas dari air. Kemudian panas tersebut akan dibuang ke udara melalui hembusan angin yang dihembuskan oleh kipas radiator. Komponen-komponen radiator, yang pertama ada upper tank. Pada upper tank terdapat tutup radiator. Lalu ada overflow pipe. Ini membuang air ketika ada tekanan berlebih. Tutup radiator. Kemudian pada bagian tengah namanya ada radiator core, terdiri dari pipa-pipa dan sirip-sirip. Kemudian pada bagian bawah ada lower tank. Kalau kita amati ada dua saluran di sini. Yang pertama adalah yang nyambung ke lower tank, dan yang kedua adalah yang nyambung ke upper tank. Komponen yang kedua adalah water pump. Fungsinya untuk mensirkulasikan atau memompakan air pendingin mesin dari radiator ke mesin. Biasanya pompa yang dipakai adalah jenis sentrifugal, dan pompa ini digerakkan dengan tenaga mesin itu sendiri dengan perantara fan belt. Fan belt itu kalau dalam bahasa umum namanya strength. Jadi yang bertugas mensirkulasikan air ya water pump ini atau pompa air ini. Bagaimana kalau pompa ini bermasalah? Misalkan pompa ini tidak bekerja, tidak mau mensirkulasikan air. Ketika pompa tidak bekerja, misalkan disebabkan karena fan beltnya putus, sehingga pompa tidak berputar, air pendingin tidak bersirkulasi ke dalam mesin, maka tidak ada air yang menyerap panas dari mesin kemudian disirkulasikan ke radiator. Sehingga air yang ada di dalam mesin hanya akan diam dan panasnya akan semakin naik, hanya menyerap panas terus sampai mungkin terjadi kelebihan panas pada mesin atau biasa disebut overheat. Efeknya apa kalau mesin mengalami overheat? Tentu saja akan banyak komponen yang bisa jadi bermasalah, karena ketika metal atau logam itu terkena panas yang berlebih akan terjadi proses pemuaian di situ. Juga kualitas pelumasan atau oli akan terpengaruh juga jika suhunya terlalu panas. Dan itu sangat mungkin menghasilkan kerusakan, menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Komponen yang selanjutnya ada namanya termostat. Di sini. Fungsi termostat apa? Atau bagaimana cara kerjanya? Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Ada dua macam termostat. Yang pertama dengan katup bypass, yang di sini. Dengan katup bypass. Lalu yang kedua tanpa katup bypass. Maksudnya di sini dengan katup bypass dan tanpa katup bypass ini konstruksi pada sistem pendingin yang ada di mesin. Komponen-komponennya bisa diamati. Yang pertama kalau dengan katup bypass ada valve-nya sendiri. Di sini katup bisa membuka dan menutup. Yang nomor 2 ada silinder. Nomor 3 ada bypass valve-nya, katup bypass-nya. Lalu yang nomor 4 ada wax. Wax ini semacam gel atau pasta. Dia akan mudah terpengaruh oleh panas, akan mengembang dan menyusut. Lalu yang nomor 5 ada jiggle valve. Ini dipakai ketika saat pengisian udara setelah dikuras, saat pengisian air setelah dikuras, agar udaranya bisa keluar, air pada sistem terisi penuh, dia akan lewat jiggle valve ini udaranya. Lalu yang B, yang tanpa katup bypass, komponennya 1 valve atau katupnya, nomor 2 silinder, nomor 4 ini wax sama, dan nomor 5 jiggle valve juga. Catatan,
Jika posisi termostat miring, maka posisi jiggle baru ada di sebelah atas. Untuk menghindari terjebaknya udara di dalam sistem pendingin, jika hal itu terjadi, maka mesin akan menjadi panas atau overheat. Termostat ini umumnya kerusakan yang terjadi adalah dia macet, dia tidak bisa beroperasi. Macet dalam posisi membuka atau macet dalam posisi menutup. Efeknya juga akan berpengaruh pada kondisi panas mesin atau overheat. Ketika dia menutup, kemudian macet, jalur yang akan menuju ke radiator akan tertutup, sehingga walaupun pompa bekerja, mesin bekerja, air yang ada di dalam mesin tidak akan bisa bersirkulasi. Efeknya yaitu tadi, mesin akan menjadi terlalu panas atau overheat. Nah, ini gambarannya, termostatnya dia letaknya di sini. Di sini akan menjelaskan cara kerjanya, bisa diamati arah anak panah pada gambar ini. Pada saat temperatur rendah atau mesin masih dingin, termostat masih dalam kondisi menutup. Nah, ini termostat ini menutup saat mesin dingin. Saluran air ke radiator ditutup oleh termostat, sehingga air akan mengalir dari blok silinder ke pompa melalui saluran bypass. Di sini air dipompa, tapi tidak melalui radiator, hanya akan berputar-putar di sini. Tujuannya apa? Untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerja. Karena mesin masih dingin, agar cepat mencapai suhu kerja, di sini dia hanya diputarkan di dalam blok silinder saja, blok silinder atau silinder head. Ini akan bekerja sampai mesin mencapai suhu kerja. Saat mesin mencapai suhu kerja 80-90 derajat Celcius, maka termostat ini akan membuka dan membuka saluran yang menuju ke radiator. Saluran air ke radiator dibuka, termostat sudah terbuka, sehingga air akan mengalir dari blok silinder ke radiator, pompa, lalu kembali ke blok silinder. Dari blok silinder melalui saluran bypass, pompa, kemudian ke blok silinder. Nah, itu. Kalau di sini rusak dalam kondisi macet, maka ini tadi yang saya katakan, air hanya akan berputar-putar terus di dalam mesin, tidak akan masuk ke radiator, tidak akan didinginkan suhunya, sehingga di sini akan semakin panas dan mesin bisa terjadi heat. Nah, kalau ini termostat dengan kartu bypass di sini, letaknya di sini di bawah. Komponennya termostat, saluran bypass, radiator, water pump. Cara kerjanya, pada saat temperatur dingin, saluran bypass yang ada pada termostat terbuka, sehingga alirannya blok mesin, saluran bypass, water pump, kemudian ke blok mesin. Lalu saat panas bagaimana? Saluran bypass yang ada pada termostat akan tertutup. Di sini, bypassnya di sini akan tertutup, sehingga alirannya dari blok mesin ke radiator di sini, kemudian ke water pump, lalu bersirkulasi ke dalam blok mesin. Tidak ada air yang melewati bypass ini tadi, sehingga pendinginan pada mesin akan lebih efektif. Nah, itu perbedaannya. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah cooling fan atau kipas pendingin. Jelas yang namanya kipas adalah untuk mensirkulasikan udara. Udara yang disirkulasikan pada sistem pendingin ini adalah dialirkan ke arah radiator. Jadi mensirkulasikan air yang ada di radiator. Cara membangkitkan aliran udaranya ada dua macam. Yang pertama ada dengan cooling fan, yang kedua ada dengan kendaraan lari cepat. Cooling fan ada dua, ada yang diputar menggunakan motor listrik, ada juga yang diputarkan langsung oleh putaran mesin melalui fan belt. Nah, catatan di sini, agar sistem pendingin air itu lebih bagus, air yang digunakan lebih baik menggunakan LLC atau long life coolant. Ini air radiator yang berwarna-warna, yang proses dari pabrikan.
Kenapa LLC ini lebih bagus? Karena pada LLC dia memiliki zat-zat tambahan, anti beku, tidak membuat karat, dan lain sebagainya. Beda dengan air biasa yang diambil dari keran. Lalu komponen yang selanjutnya ada tutup radiator. Ini tutup didesain khusus, ada katup-katup di situ. Yang pertama adalah katup tekan di sini. Dia akan membuka ketika dari bawah ada tekanan, karena ada pegas di sini. Lalu yang kedua ada katup vakum atau vacuum valve di sini. Dia akan membuka ketika terhisap dari bawah. Yang pertama katup tekan atau relief valve untuk membuang air pendingin ke reservoir pada saat kendaraan di dalam radiator naik, pada saat tekanan di dalam radiator naik. Lalu katup vakum untuk memasukkan air pendingin ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator. Nah, air yang berlebih yang dikeluarkan tadi ketika tekanan di dalam radiator naik tadi akan ditampung ke reservoir tank. Jadi bukan dibuang ke luar radiator, tapi ada tampungannya, karena itu akan dimanfaatkan kembali. Ketika di dalam radiator ada tekanan, air akan didorong ke sini, ditampung, lalu ketika tekanannya turun akan vakum, dihisap kembali, sehingga jumlah air di dalam radiator akan selalu tercukupi. Catatannya adalah ketika melakukan servis, air ini harus tersedia di antara low dan full. Kalau di bawah low berarti airnya harus